Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini baik secara live streaming bahkan saat mendengarkannya baik itu dalam radio bahkan media yang lainnya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mari semua sidang jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan boleh menolong kita. Sampai saat ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kita. Anugerah Tuhan membuat kita terpesona dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat kita terkagum dengan semua rencana Tuhan. Untuk merespon ucapan syukur kita, mari kita angkat pujian. Anugerah-Mu mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu. Bapak Ibu yang terkasih, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan mempesona kita Bapak Ibu. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku Mari kita menyembah Tuhan. di mana Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan pada saat ini Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan membuat kami terpesona dengan semua apa yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau membuat kami berharga Tuhan. Engkau mengangkat kami dan memulihkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Tuhan. Bahkan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab sampai saat ini kami ada, kami kuat, itu semua atas penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, itu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan itulah menjadi dasar untuk kami bisa kuat sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan ini, kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini. Bahkan bagi semua jemaat Tuhan yang mendengarkan secara live streaming, mari Tuhan menolong tiap-tiap pribadi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak dipuji dan layak ditinggikan. Biarlah kiranya sukacita yang berasal daripada Tuhan memenuhi setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saat ini kita akan kembali dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan terus berbicara kepada tiap-tiap kita. Mari Bapak Ibu, ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan untuk kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar setiap firman yang disampaikan itu bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan itu bisa memberkati kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Dengan kesungguhan hati mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan hadir di bait kudusnya. Di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku
Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat penyertaan yang sungguh sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan, yang sungguh sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami membawa ucapan syukur dengan puji-pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu kehidupan kami tidak dapat berdiri di atas kekuatan kami sendiri Tuhan. Tetapi kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati karena kami mengakui bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami memiliki Tuhan yang besar. Kami memiliki Tuhan sebagai penolong sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan hidup. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan. Kami memperoleh hikmat-Mu Tuhan. Yang tiada hentinya berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Engkau Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Dan terlebih lagi, Engkau Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi iman kami. Kami ingin memiliki respon yang baik. Kami ingin memiliki sikap yang baik di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam setiap hari demi hari yang kami lalui. Engkau Tuhan yang selalu ada di dalam setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu, benih ilahi yang tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga bukan hanya diri kami saja Tuhan yang Kau selamatkan, tetapi pribadi-pribadi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mau menerima untuk percaya kepada Tuhan Yesus melalui langkah kehidupan kami, melalui kesaksian hidup kami, melalui mujizat-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Pada hari ini Tuhan, kiranya Kau Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu menjaga hati. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Judul firman Tuhan hari ini yaitu tentang menjaga hati. Jadi dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita belajar untuk selalu menjaga hati. Di dalam hari-hari kehidupan kita, hari ini banyak sekali pengaruh demi pengaruh yang besar, yang berperan besar dalam kehidupan kita. Melalui info-info terbaru, melalui hal-hal yang baru, melalui apa yang hari ini kita lalui, itu akan berdampak pada hati kita. Dan dari hati kita terpancar atau tercermin dari sikap kehidupan kita. Maka dari itu, dalam setiap langkah kehidupan kita, kita tidak dapat bisa menghindar dari macam-macam manusia. Ada dampak perkataan dari orang-orang atau pribadi-pribadi yang memiliki dampak yang positif, perkataan yang positif. Tetapi ada juga yang memiliki dampak dari perkataan pribadi atau orang yang memiliki dampak yang negatif. Dan kita tidak dapat menghindari hal itu.
Kita pasti bertemu, kita pasti menjumpai pribadi-pribadi atau orang-orang yang memiliki perkataan yang positif. Begitu juga kita akan menjumpai dengan pribadi-pribadi atau orang yang memiliki perkataan yang negatif. Tetapi kembali lagi semua berdasar pada kehidupan kita, pada kedekatan kita dengan Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan Amsal pasal 27 mengingatkan kita, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikianlah hati kita mencerminkan bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita. Bagaimana langkah kehidupan kita. Bagaimana setiap keputusan hidup kita. Maka terus saudara, kita akan bertemu dengan pribadi-pribadi yang memiliki perkataan yang positif. Seperti contoh, saat kita menceritakan rencana masa hidup kita, rencana cita-cita kita. Saat kita menerima perkataan yang positif, maka orang tersebut akan memberikan respon, mengeluarkan perkataan yang menguatkan, mengeluarkan perkataan yang memberkati kehidupan kita. Dengan mengatakan bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, Tuhan sanggup mendengarkan segala rencana cita-citamu, Tuhan sanggup mengubahkan segalanya menjadi lebih baik. Itu adalah perkataan-perkataan yang menguatkan kehidupan kita. Perkataan-perkataan yang memberkati kehidupan kita sehingga saat hati kita menerima, kita mendengar dari pendengaran kita melalui panca indera kita, telinga kita. Dan hati kita menyimpan perkataan-perkataan yang luar biasa menguatkan kita, yang memberkati kehidupan kita. Sehingga timbullah pikiran yang positif, sehingga timbullah semangat baru, semangat yang terus menyala-nyala, semangat yang terus membangkitkan kehidupan kita untuk meraih segala sesuatunya. Dan yang terutama, membangkitkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi saat kita berjumpa dengan orang, saat kita menceritakan rencana masa depan cita-cita kita, dan kita bertemu dengan orang atau pribadi yang memiliki perkataan yang negatif, yang mengatakan, gak mungkin itu terjadi, karena hidupmu aja sudah seperti itu. Keadaanmu aja situasinya seperti itu. Tidak akan mungkin. Mana bisa. Di akhir-akhir ini, zaman-zaman ini gak mungkin bisa. Sudahlah, pendam rencana masa cita-citamu itu. Pendam masa depanmu, gak akan itu terjadi. Saat kita bertemu dengan orang yang memperkatakan kalimat negatif atau memperkatakan negatif, maka kehidupan kita bukan merasakan, kita akan merasakan yang namanya, oh iya ya, akhirnya kita menjadi semangatnya, kita runtuh. Kita mengalami putus asa. Dan kita mengalami, gak mungkin lah Tuhan menolong. Sebab sampai hari ini ya keadaannya memang seperti ini. Jadi segala sesuatunya ini mengingatkan kehidupan kita. Bagaimana keadaan kita di dalam keluarga kita. Bagaimana keadaan kita di lingkungan sekitar kita. Bagaimana keadaan kita di langkah-langkah pekerjaan kita. Mari kita menjadi bagian pribadi-pribadi yang memperkatakan positif. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang membawa kehidupan orang yang mendengarkan perkataan kita. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan bahkan mari kita berdoa bagi mereka. Mari kita menorehkan hal-hal yang baik. Mari kita menorehkan bagaimana Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Mari kita jangan menjadi bagian yang memperkatakan perkataan negatif. Memberikan kelemahan. Melemahkan bahkan. Jangan. Jadi mari kita mengambil sikap yang bijaksana. Melalui hati terpancar bagaimana kehidupan kita. Dan hari ini saudara, kita akan belajar ada 3 hal. Mari kita miliki iman yang sehat. Mari kita miliki hati yang sehat. Mengapa kita harus memiliki hati? Bagaimana kita harus fokus menjaga hati? Yang pertama,
Karena apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Poin yang pertama adalah kenapa kehidupan kita harus fokus menjaga hati. Karena apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan, melalui poin pertama hari ini, adalah apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Kalau kita izinkan tadi perkataan-perkataan yang negatif masuk di dalam, kita izinkan itu masuk di dalam kehidupan kita, maka itu akan membentuk apa yang ada di dalam kehidupan kita. Saat kita mengizinkan perkataan-perkataan yang negatif, maka kita akan menjadi lemah. Itu akan membentuk karakter kita pun menjadi lemah. Mental kita pun jadi mental yang lemah. Sehingga kita menganggap bahwa tidak ada harapan lagi. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita. Dengan memperkatakan bahwa melalui iman kita, kita mengalahkan dunia ini. Kita mengalahkan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Melalui iman kita yang kuat. Melalui sikap perbuatan kehidupan kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan mengalahkan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita akan mengalahkan situasi kondisi yang sedang terjadi. Percayalah itu, saudara. Karena langkah kehidupan kita ditentukan oleh iman. Karena langkah kehidupan kita ditentukan sikap hati kita. Maka dari itu, izinkanlah apa yang masuk ke dalam adalah hal-hal yang positif. Izinkanlah yang masuk ke dalam adalah firman Tuhan. Saat semuanya hal yang positif, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan, maka itu yang akan membentuk yang ada di dalam kehidupan kita. Karakter kita, karakter yang kuat. Mental kita adalah mental pemenang. Mental pemenang artinya kita sanggup melewati segala situasi. Karena kita tidak memiliki semangat yang patah, tapi kita memiliki semangat-semangat yang baru. Maka dari itu dikatakan mental pemenang. Mental yang tidak kalah dengan situasi dan kondisi. Walaupun berat, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan yang selalu melimpahkan hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan mengalami secara pribadi bagaimana hikmat Tuhan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Maka dari itu awali dan mulailah semuanya dalam kehidupan kita. Izinkan semua hal-hal yang positif. Firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita miliki teman-teman atau lingkungan yang baik. Lingkungan yang memiliki pikiran-pikiran yang positif. Perkataan-perkataan yang positif. Sebab firman Tuhan mengingatkan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita sembuhkan egois kita. Di tengah-tengah hari ini kalau kita memiliki lingkup atau pertemanan yang tidak baik, maka egois kita akan semakin besar. Tapi mari kita miliki sikap yang dewasa. Bukan egois, bukan berdasar pada egois hidup kita, tapi berdasar pada firman Tuhan. Apa yang benar, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, apa yang masuk ke dalam akan terpancar keluar. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam, itu akan terpancar keluar.
Maka dari itu dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara, izinkan hal-hal yang baik, izinkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, pembunuhan pertama yang terjadi, ada dua saudara yaitu Kain dan Habel. Karena Kain mengizinkan hal yang negatif, iri hati, dengki, sehingga terpancar keluar, terpancar melalui tindakan. Kain membunuh adiknya itu Habel. Sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca dalam Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hari ini mari kita mengingat apa yang keluar dari perkataan kita. Apa yang keluar dari sikap hidup kita. Dikatakan firman Tuhan mengingatkan kita semua. Itulah yang menajiskannya. Jadi gak ada namanya cerita atau ada orang yang melakukan pembelaan diri. Aku hanya perkataanku aja kok yang kasar. Tapi hatiku baik. Gak ada, saudara. Hari ini kita diingatkan bersama-sama. Apa yang keluar dari perkataan kita? Apa yang menjadi tindakan perilaku hidup kita? Semuanya berasal dari hati. Sebab firman Tuhan ayat 21 mengingatkan kita. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Tuh. Berarti kita dapat mengingat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kain iri terhadap Habel karena persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan. Iri. Kain mengizinkan itu masuk dalam kehidupannya, masuk dalam hatinya, sehingga terpancar melalui perbuatannya, yaitu membunuh Habel. Jangan iri. Dalam langkah kehidupan kita sehari-hari, jangan pernah iri dengan kekayaan orang lain. Jangan pernah iri kita dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita harus mengingat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, sesuai dengan porsi kehidupan kita. Karena Tuhan tahu kehidupan kita itu seperti apa. Maka dari itu perbaiki dulu apa yang ada dalam kehidupan kita. Perbaiki karakter kita, perbaiki mental kita. Dengan apa? Kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Saudara, saat kita setia dan taat kepada Tuhan, kehidupan kita mau terjun dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melayani. Kita mau memperhatikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Kita mau terlibat dalam setiap aktivitas-aktivitas. Percayalah, Tuhan akan mengubah tanpa kita sadari. Hari demi hari yang kita lalui, kita semakin pulih. Semakin hari kita semakin dimurnikan dari kehidupan kita. Maka dari itu, kita mengingat. Ubahlah perkataan-perkataan kita. Jangan kita memiliki perkataan-perkataan yang kasar. Mungkin di hari-hari kita yang lalu kita perkataan-perkataan yang kasar. Lalu kita mengatakan, membenarkan diri kita. Enggak, aku hanya sekedar perkataanku saja kok yang kasar. Tapi hatiku baik. Hari ini kita diingatkan bersama-sama.
saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi mari kita miliki perkataan yang baik. Mari kita miliki perbendaharaan hati yang baik. Jadi biarlah dalam setiap langkah kehidupan kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Hari ini mungkin bukan hanya sekedar dari perkataan, tetapi dari tulisan-tulisan. Mari kita miliki tulisan-tulisan dari apa yang kita ketik, dari apa yang kita buat, status demi status. Biarlah adalah status yang memberkati. Bukan status yang memprovokasi. Bukan status yang menyakiti orang lain. Tapi biarlah kita buat segala sesuatunya hal-hal yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu yang ketiga, Tuhan melihat hati kita. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara, kita diingatkan, Tuhan melihat hati. Jadi, dalam kita yang namanya datang di dalam hadirat Tuhan, menghormati, menghargai hadirat Tuhan. Jangan dengan kondisi yang berantakan. Lalu kita membenarkan diri atau membela diri kita dengan, kan Tuhan melihat hati, tidak melihat apa yang di luar. Jangan seperti itu, saudara. Mari kita miliki sikap yang dewasa. Firman Tuhan mengingatkan, memang manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Tadi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan ini, semuanya berasal daripada hati dan terpancar keluar. Jadi kalau kita ingin menghargai dan menghormati hadirat Tuhan, maka kita harus juga memiliki sikap yang baik, cara berpakaian yang baik, sikap yang baik, cara tutur kata kita yang baik. Jadi mari kita hargai hadirat Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Kerjakan segala sesuatunya berdasar daripada hati kita. Hari-hari ini banyak kita menyaksikan banyak orang berbuat baik. Berbuat baik, tapi semua akan diuji dengan proses kehidupan. Bagaimana hatinya? Perbuatan baik telah dilakukan, tapi bagaimana sisi hatinya? Masihkah baik? Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita, saat kita melakukan hal-hal yang baik, saat kita dikecewakan dengan orang yang sudah kita tolong, di situ hati kita teruji. Masihkah kita sanggup menolong orang tersebut? Mari kita ambil langkah, kita harus sanggup, saudara. Saat kita sudah menolong pribadi itu, saat kita sudah menolong orang itu, kita dikecewakan dengan sikapnya, kita dikecewakan dengan perkataannya. Jangan pernah kita sakit hati. Karena firman Tuhan atau poin tadi kita sudah membahas apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, kalau kita sudah melakukan perbuatan yang baik, jika orang itu menyakiti kita, mintalah kekuatan datang daripada Tuhan, berlimpah-limpah dalam kehidupan kita supaya kita tetap melakukan hal yang baik. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Bagi pemikiran dunia, kok enak, sudah dia jahatin saya, masih saya harus baik-baik.
Tapi firman Tuhan yang akan mengubah, memurnikan, memulihkan kehidupan kita. Maka kita harus mau mengerjakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Bagi pemikiran manusia, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Saat kita mau dari hati kita melakukan yang baik, hati kita yang baik, maka kita akan tahu bagaimana kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nasional Statistik memberikan satu survei dan mengatakan bahwa 51% anak-anak yang mengalami kekerasan fisik akan melakukannya juga ketika mereka dewasa. Dan 41% mereka punya anak-anak kecil di rumah yang menyaksikan kekerasan itu. Maka dari itu betapa pentingnya mari kita menjaga hati kita. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Biarlah 3 poin ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Percayalah sampai hari ini kita selalu dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah sampai hari ini iman kita, hati kita selalu dimurnikan. Maka dari itu tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Ada sebuah pengingat dalam kehidupan kita, saya akan memperkatakannya. Saya akan menyampaikannya itu. Hati yang pahit memakan tuannya sendiri. Maka dari itu janganlah simpan kepahitan, dendam, iri hati dan apapun itu yang mencemarkan hati kita. Sebab perkataan ini mengingatkan kita, hati yang pahit memakan tuannya sendiri. Biarlah firman Tuhan hari ini, mari kita buang kepahitan kita. Mari kita buang iri hati kita, dengki kita, dendam kita. Jangan kita simpan dalam hati kita. Karena semuanya itu akan memakan diri kita sendiri. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus menjaga hati kami, bahwa kami harus fokus menjaga hati kami. Biar semuanya apa yang menjadi poin-poin hari ini, 3 poin yang kami dengar, biarlah itu merema dalam kehidupan kami dan mengingatkan kehidupan kami dan untuk memperbaiki kehidupan kami sendiri Tuhan. Kami akan terus memulihkan kehidupan kami dengan mengerjakan kebenaran firman-Mu, memulihkan kehidupan kami dengan kami selalu berdoa kepadamu, meminta kekuatan dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu percaya bagi para pendengar hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Engkau juga Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kehidupan pribadi lepas pribadi para pendengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dengan kejayaan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam sebuah instansi di tempat ini Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang menjaga dan melindungi Tuhan dan memberkati para karyawan dan karyawati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau selalu memberikan cara yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kebenaran firman-Mu selalu menjadi jawaban bagi setiap langkah kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang mendidik dan menegur kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami untuk memiliki iman yang benar, perilaku yang benar, sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami, hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami dari Gereja Betel Indonesia Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.